Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di program Gemar GSJA Peniel Surabaya maupun GSJA Anugerah Cabang Kemendung, pagi hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2022, saya terberkati dengan firman Tuhan, yaitu di kitab Amsal pasal 23 ayat 8 sampai 9. Perikop pagi ini, demi keselamatan diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca di ayat 8. Suap yang telah kau makan kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ketika kita bertamu kepada teman kita yang lama tak berjumpa, ternyata hati mereka itu punya sifat yang sangat kikir, sehingga mereka hidangkan apa yang mereka hidangkan terhadap saya. Ternyata mereka perhitungkan, dia merasa merugikan. Demikian juga orang yang kikir takut mengikuti Kristus karena menganggap sangat merugikan. Kalau mereka menyerahkan diri kepada Kristus, mereka sangat dirugikan, di mana mereka harus memberikan sebagian harta mereka. Coba kita baca di Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Puji nama Tuhan. Mereka lupa bahwa Kristus datang ke dunia ini agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Di kitab Yohanes pasal 10 ayat 10, mari kita baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Rasul Paulus telah berkata, tujuannya ialah untuk memperkaya, bukan untuk menjadikan kita melarat. Dan pengabdian kepada Kristus adalah kemerdekaan yang sempurna. Tentu ada tantangan yang harus dihadapi bila kita mengikuti Kristus. Kita harus tulus dan merubah tabiat kita yang selalu mementingkan diri sendiri dan mengabaikan nasihat teman baik kita masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu harus dirubah. Mengikut Kristus jangan berpikir untung dan rugi. Semua yang kita lakukan akan memperoleh anugerah dari Tuhan yang memuaskan itu jauh melebihi segala kerugian. Kalau kita menyangkal diri dengan berserah sepenuhnya kepada Kristus, kita akan mendapat nyawa. Hidup semata-mata untuk diri sendiri berarti kegilaan dan bunuh diri. Tapi hidup untuk Tuhan dan sesama manusia adalah hikmat. Dan hidup yang sejati, kita tidak dapat beroleh keselamatan nyawa kita sebelum kita rela menyangkal atau merubah tabiat pribadi kita dalam pengabdian kepada Kristus dan sesama manusia. Untuk memperkuat kebenaran ini, Yesus menempatkan seluruh dunia berhadapan-hadapan dengan nyawa. Mereka membandingkan untung dan rugi seperti dalam satu perusahaan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi mereka kehilangan nyawanya? Sebenarnya satu dari dua pilihan itu amat remeh, yaitu keuntungan diri sendiri. Mengikuti Yesus tanpa perlu diragukan adalah pilihan satu-satunya demi keselamatan kita. Dan bila kita menolak Yesus, Tuhan kita, itu berarti kita membinasakan nyawa kita sendiri
dan kehilangan anugerah Allah, yakni hidup yang kekal. Tambahan pula, kita tak akan dapat memperoleh keselamatan. Dan andai kata berhasil, maka segala kekayaan dunia itu tak akan memuaskan dan tidak kekal. Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tak ada harta yang cukup berharga untuk ditawarkan. Seharusnya, atau ini hukumnya wajib, kita harus berserah sepenuhnya dan tidak ragu-ragu atau all out mengikuti Yesus. Tapi kalau kita tidak mengikuti Yesus, akan menyesal selama-lamanya. Ada pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Sebelum terlambat, mari kita bertobat. Jangan menjadi orang yang selalu berhitungan, mikir untung dan rugi mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh untuk mengikat diri kepada Kristus. Artinya demi keselamatan orang lain, menerima dan mengikuti Kristus tidak berarti memperoleh sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang harus kita sampaikan, seperti bergemar pada pagi ini yang sudah dijadwalkan oleh gereja kita penyair setiap pagi. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena Injil berarti kita harus menyampaikan amanat Injil kepada orang lain. Kita sudah mendengar bahwa kita tidak boleh malu mengaku Kristus atau firman-Nya. Dengan tegas kita harus memberi kesaksian tentang Yesus Tuhan dan memberitakan kabar baik tentang Kristus kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Demikian renungan singkat pagi ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kembali supaya kami tidak kikir dan tidak tegar-teguk dan tidak menjadi orang bebal. Kiranya Tuhan kelembutkan hati kami ini ya Bapa, supaya kami selalu mengikuti Engkau dengan tulus. Layakkan kami Tuhan, di mana kami berada supaya menjadi terang dan garam. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.